Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Rizkian Afisa, kita akan membahas mengenai tumpahan di laboratorium. Selama bekerja di laboratorium, kita harus bekerja dengan sangat hati-hati. Jangan sampai terjadi tumpahan atau kecelakaan kerja yang lain. Tapi, kadang-kadang tetap saja terjadi kecelakaan kerja kecil di laboratorium. Salah satu yang paling sering terjadi adalah tumpahan. Nah, dalam video ini kita akan belajar bagaimana cara menangani tumpahan jika terjadi di laboratorium. Penanganan tumpahan yang baik akan sangat penting agar tidak terjadi laboratory acquired infection atau infeksi akibat kerja di laboratorium dan kecelakaan kerja yang lainnya. Maka, perhatikan video berikut. Semoga jika terjadi kecelakaan kerja tersebut pada lain waktu, kita dapat segera menanganinya. Mari kita simak. Di laboratorium, setidaknya ada dua jenis tumpahan yang mungkin terjadi, yaitu yang bersifat infeksius ataupun yang berasal dari zat kimia. Nah, zat kimia yang mungkin tumpah bisa bersifat asam atau basa, maupun yang bersifat volatil atau mudah menguap. Prinsip penanganannya akan sedikit berbeda, tapi secara umum, prinsip penanganan tumpahan yaitu antara lain pembatasan, penyerapan atau adsorpsi, evakuasi bila perlu, dekontaminasi, dan pembersihan. Isi spill kit biasanya terdiri dari adsorben atau zat penyerap. Ini bisa berupa tisu atau kanebo untuk zat-zat yang infeksius. Atau jika yang terjadi tumpahan adalah zat kimia, maka dapat digunakan chemical adsorbent pad atau pasir penyerap. Kemudian ada penjepit untuk membersihkan sisa-sisa sampah tumpahan, atau jika menggunakan pasir, kita dapat menggunakan sapu kecil. Kemudian ada plastik sampah, lalu ada botol yang digunakan untuk mengencerkan desinfektan, masker atau APD lainnya bisa berupa apron, dan desinfektan. Untuk tumpahan-tumpahan zat kimia yang bersifat asam atau basa, maka kita memerlukan penetralnya. Kalau yang tumpah adalah asam, maka sediakan basa yang sedikit encer. Saat terjadi tumpahan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah membatasi ruangan yang terkena tumpahan tersebut. Beritahu kawan-kawan lain yang bekerja di tempat tersebut untuk tidak melewati atau menginjak bagian-bagian yang terkena tumpahan. Hal ini penting supaya tumpahan tidak melebar kemana-mana. Pembatasan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan papan pengumuman ataupun dengan menggunakan bahan lainnya seperti kursi untuk menghindari orang lain tidak sengaja melewati bagian yang terkena tumpahan. Kemudian, segera ambil tisu atau adsorben lainnya dan letakkan di atas tumpahan tersebut. Jika tumpahan yang terjadi adalah zat yang bersifat volatil atau mudah menguap dan bersifat berbahaya, segera evakuasi kawan-kawan Anda yang bekerja di ruangan yang sama setelah meletakkan adsorben pada tumpahan dan menyalakan exhaust. Tisu di sini berfungsi untuk menyerap sisa-sisa tumpahan agar tidak menyebar kemana-mana. Jangan lupa untuk membuat batasan di sekitaran tumpahan tersebut dengan tisu yang digulung dan mengelilingi seluruh permukaan tumpahan dengan tisu. Kemudian, siapkan larutan disinfektan yang sudah dicairkan 10% dan tuangkan perlahan menggunakan botol semprot yang ada ke permukaan tumpahan mulai dari bagian luar ke arah dalam. Jangan lupa untuk membubuhi seluruh permukaan yang terkena tumpahan tersebut. Kemudian, tunggu hingga 15-30 menit untuk memastikan bahwa seluruh tumpahan infeksius tersebut telah terdekontaminasi. Setelah 15 menit, gunakan penjepit untuk mengambil sisa-sisa tisu tersebut. Pastikan untuk menyeka seluruh permukaan tumpahan tersebut hingga tidak ada lagi yang tersisa. Tisu bekas tumpahan dimasukkan ke dalam plastik yang berlabelkan biohazard. Biasanya, plastik yang berlogo biohazard ini memiliki warna merah atau kuning. Setelah seluruh sampah selesai dibersihkan, buanglah sampah tersebut ke tempat sampah infeksius.
Jangan lupa untuk melakukan dekontaminasi dari seluruh barang-barang yang digunakan dalam proses penanganan tumpahan. Dekontaminasi dapat dilakukan dengan merendam seluruh barang tersebut bleach dengan konsentrasi 10%. Selanjutnya, bersihkan permukaan yang terkena tumpahan tadi dengan menggunakan deterjen atau disinfektan. Lakukan hingga benar-benar bersih. Setelah itu, barulah proses penanganan tumpahan selesai. Kita dapat mengambil tanda tumpahan dan meletakkan kursi kembali ke tempatnya. Nah, itulah tadi bagaimana cara menangani tumpahan yang bersifat infeksius. Lain kali, jika terjadi hal tersebut, kita sudah harus bisa melakukan penanganan yang tepat. Tapi, bekerjalah dengan hati-hati supaya tidak terjadi tumpahan.